Dari Amazon muncul legenda air mata bulan yang mampu menyembuhkan segala penyakit dan mematahkan segala kutukan. Sang penakluk terkenal, Don Aguirre, memutuskan untuk mencari air mata bulan tersebut, tapi dia gagal dan diselamatkan oleh ketua suku Amazon. Dia meminta ketua suku Amazon untuk memberikan air mata bulan tersebut, tetapi dia tidak sabar dan menyerang ketua tersebut, dan ketua mengutuknya untuk tidak bisa kembali ke daratan dan tetap berada di sungai. Skin berlanjut di masa depan. Seorang laki-laki tengah berdiri di tengah komunitas barang antik. Tapi sebenarnya itu hanyalah tipuan. Mereka dan adik perempuannya ingin mencuri anak panah yang merupakan kunci untuk mendapatkan air mata bulan. Gadis tersebut pergi ke tempat penyimpanan barang antik, tetapi dia bertemu dengan seorang laki-laki. Gadis tersebut berpura-pura untuk menanyakan tempat resepsionis. Gadis tersebut membuka pintu yang dikunci, tapi dia ketahuan oleh penjaga. Dengan sigap dia membuat penjaga itu pingsan. Lalu dengan hati-hati dia melihat penjaga yang lain memindahkan barang-barang. Lalu dia memiliki ide untuk memakai baju yang ada di tempat penyimpanan barang tersebut dan membawa kotak-kotak sebagai alibi untuk tidak ketahuan oleh para penjaga. Tanpa sengaja, gadis tersebut mendapatkan kotak yang ingin dia cari, yaitu kotak yang berisi anak panah kunci untuk mendapatkan air mata bulan. Pria yang bertemu dengannya di jalan tadi ternyata pemilik barang tersebut. Ternyata pria itu bukan pria sembarangan, dia adalah Pangeran Josim. Lalu gadis tersebut melarikan diri dan dihadang oleh para penjaga Pangeran Josim. Tetapi gadis tersebut dengan sigap melarikan diri. Tanpa disengaja dia menaiki tangga dan jatuh dari jendela. Lalu Pangeran Josim memintanya untuk mengembalikan barang tersebut. Kakak laki-laki dari perempuan tersebut menghentikan mobil dan mereka berdua jatuh di atas mobil. Ternyata Pangeran Josim ditipu. Isi kotak tersebut ternyata bukan anak panah kunci untuk mendapatkan air mata bulan. Lalu Pangeran Josim pun marah kepada para penjaganya dan membunuhnya satu persatu. Gadis tersebut pun berencana untuk mendapatkan air mata bulan. Gadis tersebut bernama Lily dan kakak laki-lakinya bernama McGregor. Lily pun berkata kepada McGregor untuk pergi ke hutan Amazon berdua untuk mencari air mata bulan. Skin selanjutnya diperlihatkan seorang pemandu wisatawan hebat yang bernama Frank sedang memandu wisatawan menelusuri sungai Amazon. Dia adalah pemandu wisata terhebat di sungai Amazon. Tapi dia punya satu masalah, yaitu kapalnya sudah tua dan harus diperbaiki terus. Frank dengan sigap menghindari cabang pohon yang hampir menusuk kapalnya. Lalu dia pun tanpa ragu-ragu memandu wisatawan untuk kembali ke tempat yang aman dan memberikan petunjuk tentang apa-apa yang terjadi di sungai Amazon. Dan mulai dari ular berbisa, kalajengking, laba-laba dan sebagainya. Skin berlanjut di mana Lily dan McGregor tiba di sungai Amazon. Frank pun sudah sampai di pelabuhan dan dia berbincang dengan anak kecil yang ada di pelabuhan dan berbagi satu sama lain. Lily berbicara dengan kakak laki-lakinya bahwa mereka harus mencari pemandu untuk mendapatkan air mata bulan tersebut. Skin berlanjut di mana Tuan Nilo dan Frank berbincang tentang hutang yang harus dibayar oleh Frank. Lalu Tuan Nilo menyita kunci dari perahu Frank dan mesin motor perahu Frank. Lalu Tuan Nilo pun pergi. Lily tiba di sebuah restoran. Di sana dia mencari informasi tentang pemandu yang hebat untuk mencari air mata bulan. Frank berencana masuk ke kantor Tuan Nilo untuk mendapatkan kunci perahu motornya kembali.
Lily mengetuk kantor Tuan Nilo, tetapi yang berada di dalam adalah Frank. Frank menjadi gugup karena dia berada di dalam kantor Tuan Nilo. Karena Lily terus mendesak, akhirnya Frank membuka pintu. Lily menceritakan maksud dan tujuannya, yaitu untuk mendapatkan air mata bulan yang berada di Lacrima de Cristale. Tetapi Frank pun menjawab bahwa ini adalah tempat yang sangat berbahaya. Skin berlanjut di mana seekor macan tutul masuk ke restoran tersebut. Macan tutul tersebut ingin menyerang kakak laki-laki dari Lily. Macan tutul mengaum dan menatap dengan mata tajam, tetapi dengan sigap Frank menghalangi macan tutul. Akhirnya Frank dan macan tutul tersebut berkelahi. Mereka saling membanting satu persatu. Dengan sigap Frank mengusir macan tutul keluar dengan melempar makanan keluar. Lalu para pengunjung berterima kasih kepada Frank. Lily pun setuju untuk pergi ke Lacrima de Cristale dengan bayaran yang mahal. Mereka pun siap-siap melakukan perjalanan. Setelah di perjalanan, mereka pun tiba-tiba bertemu dengan Pangeran Josim lagi. Pangeran Josim ingin menembak mereka. Lalu mereka pun menghindar. Tembakan Pangeran Josim membuat kapal Frank tidak berfungsi dan alat kemudinya juga tidak berfungsi. Lalu Frank berinisiatif untuk membelokkan kapalnya dengan secara manual, yaitu dengan cara mengikatkan tali di dok, lalu mengencangkannya. Akhirnya Frank berhasil membelokkan kapalnya, tetapi Pangeran Josim tidak menyerah dan dia pun menembakkan torpedo ke arah kapal Frank. Lalu Frank pun menghindar dengan cara menabrakkan kapalnya ke rumah. Mereka pun berhasil menghindar. Kapal selam Tuan Josim tersangkut jangkar. Lalu dia membelokkan diri ke pelabuhan Tuan Nilo. Pelabuhan Tuan Nilo hancur seketika. Frank pun memperbaiki kapal yang telah rusak karena ditembak oleh Pangeran Josim. McGregor bercerita kepada Lily bahwa petualangan ini benar-benar menegangkan. Lalu tiba-tiba McGregor merasa kepanasan. Di saat Lily bersandar di tepian kapal, dia melihat lumba-lumba. Lumba-lumba itu sangat menarik perhatiannya. Lily sangat takjub dengan lumba-lumba tersebut. Tetapi Frank mengingatkan bahwa lumba-lumba tersebut bisa menghipnotis dan membuat kita berperilaku buruk. Di malam hari, macan tutul peliharaan Frank keluar. Lily dan kakaknya terkejut. Ternyata perkelahian di restoran tersebut hanyalah akal-akalan Frank. Skin berlanjut di mana Pangeran Josim mencari Don Aguirre, sang penakluk di masa lalu. Lalu dia berniat untuk menghidupkan Don Aguirre dengan cara meneteskan air ke tubuhnya. Ternyata berhasil. Mereka membuat kesepakatan mencari air mata bulan bersama-sama. Skin berlanjut di mana Lily bermimpi buruk tentang Don Aguirre. Di pagi harinya, Frank terkejut karena di tempat itu terdapat arus sungai yang deras dan batu-batu yang cadas. Frank berusaha sekuat tenaga menghindari batu-batu tersebut. Dengan hati-hati Frank mengemudikan kapalnya. McGregor hampir saja terhempas dari kapal dan Lily juga mau muntah. Tetapi ternyata itu baru permulaan. Ternyata di depan ada air terjun yang besar. Frank dengan sekuat tenaga berusaha untuk menghindari air terjun tersebut. Untung saja Frank dengan sigap berbelok dan mereka pun tidak sampai jatuh. Lalu Frank berbicara dengan McGregor. Di saat McGregor berbicara dengan Frank, Lily pun menyusup masuk ke dalam kabin Frank. Ternyata Frank merindukan dunia luar. Tapi ada satu rahasia yang disembunyikan Frank. Ternyata Frank juga mengejar air mata bulan. Lalu mereka berdua pun berdebat sengit. Lily berkata kalau Frank selama ini gagal karena dia tidak memiliki mata panah ini. McGregor pun mulai terbiasa dengan
macan tutul, tetapi mereka pun dipanah oleh suku primitif. Mereka dibawa ke tempat suku Amazon. Frank pun mulai bernegosiasi dengan ketua suku. Dia menginginkan mata panah tersebut, tetapi Lily tidak ingin memberikannya. Lalu dia berniat melawan. Ternyata ini adalah akal-akalan Frank yang selanjutnya. Ternyata ketua suku hanya menginginkan topi. Ketua suku Amazon memberikan bantuan untuk mentranslatekan arti yang tertulis di mata panah tersebut. Ternyata selama ini air mata bulan bukan berada di Lacrima de Cristale. Ternyata air mata bulan berada di La Luna Rota. Aguirre pun menyerang tempat suku Amazon. Mereka menyerang satu persatu anak buah suku Amazon. Lalu Frank mengajak Lily pergi. Ternyata tidak sempat. Mereka pun harus berhadapan dengan Aguirre. Aguirre melemparkan pisau ke arah Lily dan berubah menjadi ular. Pasukan Aguirre pun menyerang Lily dengan akar-akaran dan Frank juga diserang dengan anak panah. Tetapi anak buah suku Amazon tidak tinggal diam. Mereka pun melawan anak buah Aguirre. Lily dan Frank hendak kabur dengan cara berayun ke seberang. Tetapi mereka tidak berhasil. Mereka pun harus melawan anak buah Aguirre. Frank pun berniat membakar manusia lebah dengan cara menyemburkan minyak ke arah manusia lebah tersebut dan berhasil. Ternyata manusia lebah itu tidak bisa mati. Lalu dia berhasil mendapatkan mata panah tersebut. Aguirre berhasil mendapatkan mata panah. Lalu Frank berniat untuk mendapatkannya kembali. Frank pun tertusuk. Sebelum terjatuh, Frank memberikan mata panah tersebut kepada Lily. Dan Frank pun terjatuh sejauh 15 meter. Lily pun kabur dengan cara menaiki perahu dan ketua suku berkata agar menjauhi pinggiran sungai karena Aguirre tidak bisa pergi jauh dari sungai. Aguirre berusaha sekuat tenaga mengejar Lily. Karena sudah jauh dari tepian sungai, mereka pun ditarik kembali ke sungai. Tak putus asa, manusia lebah pun mengirim pesan kepada Pangeran Josim. Di pagi hari, Lily melihat sesuatu yang aneh. Ternyata ada onggokan sampah. Onggokan sampah itu ternyata adalah Frank. Ternyata Frank masih hidup. Mereka pun keheranan. Bagaimana bisa Frank masih hidup sementara dia terjatuh sejauh 15 meter dengan dadanya tertusuk. Ternyata dadanya masih tertusuk pedang. Pangeran Josim pun menerima pesan dari manusia lebah. Dia memberikan pesan kepada Pangeran Josim bahwa letak mereka bukan berada di Lacrima de Cristale tetapi berada di La Luna Rota. Akhirnya Pangeran Josim pun mengikuti arah La Luna Rota. Lily menjahit luka Frank. Lalu Frank berkata tentang masa lalunya, bagaimana dia dan Aguirre bertemu. Sebenarnya Aguirre dan Frank adalah sahabat baik. Aguirre mencari air mata bulan untuk menyembuhkan putrinya. Tetapi mereka pun tidak berhasil. Karena itu Aguirre pun hampir meninggal. Dan dia ditemukan oleh kepala suku Amazon. Kepala suku Amazon menyembuhkan kembali Aguirre dengan air mata bulan. Tetapi Aguirre ingin memberikan air mata bulan untuk putrinya. Dia pun menyerang kepala suku dan seluruh pemukiman. Tetapi Frank menghalanginya. Sadar akan meninggal, kepala suku pun mengutuk seluruh pasukan Aguirre dan Frank agar mereka tidak bisa kembali ke daratan dan berada di pinggir sungai selamanya. Selama berabad-abad, Aguirre dan Frank pun bertarung untuk mendapatkan air mata bulan, tetapi mereka tidak mendapatkannya.
Akhirnya, Aguirre dijebak oleh Frank agar tidak bisa kembali ke sungai, sehingga mereka menjadi batu. Kepala suku Amazon dan McGregor pun mendayung sampan, tetapi dia pun bertemu dengan Pangeran Josim kembali. Pangeran Josim berbincang dengan McGregor tentang di mana mereka bertemu. McGregor memberitahu Pangeran Josim tujuan Lily dan Frank selanjutnya. Akhirnya, setelah perjalanan jauh, Lily dan Frank sampai juga di La Luna Rota. Di La Luna Rota ini terdapat teka-teki. Ternyata Frank sudah tahu bahwa teka-teki itu bisa dijawab dengan menyelam ke dalam air. Di dalam air ada tuas yang harus ditekan, tetapi Frank tidak bisa masuk karena badannya terlalu lebar. Jadi dia menyuruh Lily untuk menekan tuas tersebut. Dengan susah payah, Lily berhasil menekan tuas. Setelah tuas ditekan, air pun mulai surut dan Lily berhasil selamat. Ketika sudah sadar, Lily pun menampar Frank dan marah kepada Frank bahwa dia meninggalkannya di dalam air. Frank terkejut setelah tuas ditekan ada kuil-kuil di La Luna Rota. Mereka pun berbahagia. Belum sempat berbahagia, mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Josim. Pangeran Josim menyandera kakak laki-laki Lily. Mereka pun tidak ada pilihan. Lily menuruti perkataan Pangeran Josim. Dia memberikan mata panah kepada Pangeran Josim. Lalu mereka pun bergegas pergi ke dalam kuil La Luna Rota. Di dalam bangunan tersebut, terlihatlah akar-akar yang besar. Ini adalah pohon-pohon yang besar. Ternyata akar pohon itu sudah lama mati, dan pohon tersebut sudah lama mati. Pangeran Josim pun berkata kepada Frank dan Lily, bagaimana cara menghidupkannya? Dan Frank pun berkata, aku bisa menghidupkannya. Pangeran Josim menyuruh Frank dan Lily untuk menghidupkannya. Frank dan Lily pun saling memandang apakah mereka akan sepakat untuk menghidupkan kembali pohon tersebut. Ternyata di sini ada teka-teki bahwa anak panah ini harus dibuka. Bagaimana caranya agar anak panah ini bisa masuk ke dalam? Ternyata di dalam anak panah tersebut ada batu, sehingga ukurannya bisa masuk ke dalam teka-teki tersebut. Setelah diletakkan anak panah tersebut, pohon kehidupan itu pun mulai tumbuh. Pangeran Josim pun terkesima melihat pohon kehidupan tersebut mulai tumbuh dan bermekaran bunga-bunga kehidupannya. Bunga inilah yang disebut air mata bulan, karena bunga ini hanya mekar pada saat bulan purnama. Pada saat Pangeran Josim mulai lengah, macan tutul tiba dan mereka pun melawan. Sehingga Lily bisa sampai ke atas pohon dan Frank pun bisa bebas. Lily berlari untuk mendapatkan kelopak bunga dari air mata bulan tersebut. Ternyata bulan purnama tinggal sedikit dan berhasil. Lily pun berhasil memetik kelopak bunga tersebut. Tetapi Pangeran Josim sudah berada di atasnya. Dia meminta kelopak dari air mata bulan tersebut. Akhirnya dia memberikan kelopak dari air mata bulan tersebut. Belum sampai ke tangan Pangeran Josim, cabang-cabang pohon mulai runtuh sehingga bunga tersebut didapatkan oleh Frank. Ternyata Aguirre juga sudah sampai di sini. Kemudian Aguirre berkata kepada Pangeran Josim bahwa keluarga kerajaan tidak bisa dipercaya. Frank berteriak kepada Aguirre bahwa kelopak bunganya ada pada dia, sehingga yang dikejar oleh Aguirre adalah Frank seorang. Frank berniat untuk bunuh diri bersama Aguirre. Dia berniat untuk
Frank berniat untuk memblokir jalan air masuk ke dalam kuil, sehingga mereka tidak berada di sekitaran air, sehingga mereka akan berubah menjadi batu. Pertempuran habis-habisan antara Frank dan Aguirre pun dimulai. McGregor pun bertarung bersama Pangeran Josim, dan Pangeran Josim tertimpa oleh batu. Frank pun masih bertarung melawan Aguirre. Aguirre menusuk dada Frank dan mengambil kelopak bunga tersebut. Ternyata kelopak bunga tersebut tidak ada pada Aguirre. Ternyata kelopak bunga tersebut ada pada McGregor. Frank berhasil meledakkan jalan masuknya air, sehingga mereka tidak berada di sekitaran air lagi. Karena itu mereka pun ditarik untuk sampai ke air, tetapi di sana sudah jauh dari air sehingga mereka pun berubah menjadi batu. Frank pun berubah menjadi batu dan Lily tidak sempat mengejarnya. Lalu Lily dengan senang hati memberikan kelopak bunga tersebut kepada Frank. Lalu keajaiban pun terjadi. Kelopak bunga tersebut masuk ke dalam diri Frank sehingga Frank kembali hidup. Mereka pun berbahagia satu sama lain. Keajaiban pun terjadi. Satu kelopak bunga air mata bulan pun mekar. Mereka pun pulang membawa kelopak air mata bulan. Akhirnya mereka mendapatkan obat paling mujarab.